Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Belajar Education Text. Nah, di sini kita melanjutkan video part 1 yang kemarin mengenai 20 trik belajar cepat menggunakan Microsoft Word. Sekarang video part 2 dari 20 trik cepat menggunakan Microsoft Word. Oke, mari kita lanjutkan. Trik yang ke-11, menggunakan format pointer. Nah, ini juga bermanfaat sekali bagi teman-teman yang buru-buru ataupun yang terkadang paragrafnya lari-lari tidak sesuai dengan yang di atas dengan yang di bawah, maka kita bisa menggunakan format pointer. Nah, mungkin tidak semuanya juga yang tahu bagaimana penggunaan ini. Nah, kita contohkan format pointer ini ya, format pointer. Nah, caranya misalkan kita ingin paragraf yang di bawah sama dengan yang di sini. Nah, kita pindahkan ke sini. Nah, misalkan joroknya ataupun jaraknya, ketukannya akan di sini. Nah, misalkan jaraknya segini ya. Misalkan jaraknya segini. Oke. Nah, kita menggunakan format pointer. Misalkan jarak paragraf awalnya ini segini. Nah, di bawahnya juga sama seperti ini. Nah, kita membutuhkan waktu yang lama apabila kita menggantinya satu per satu di awal paragraf. Nah, ada yang lebih mudahnya, kita menggunakan format pointer. Nah, caranya kita bisa menggunakan tombol yang ada pada keyboard itu dengan Ctrl Shift C dan Ctrl Shift V. Nah, misalkan di sini ya, kita katakan kursornya di sini, kita tekan Ctrl Shift C. Nah, kemudian kita pastikan di sini, Ctrl Shift V. Nah, dia otomatis akan sama dengan paragraf yang di atas. Nah, ada yang lebih mudahnya, kita blok semuanya. Ini yang belum. Kita blok. Nah, kemudian kita klik Ctrl Shift V. Nah, maka semua awal paragraf itu akan mengikuti paragraf yang sebelumnya. Nah, ini akan mempercepat pekerjaan kita daripada kita harus mengatur satu per satu paragraf untuk sama dengan yang di atasnya, terkadang pun juga lari-lari gitu. Nah, ini juga akan bisa membantu teman-teman semuanya. Oke. Kemudian kita masuk kepada trik yang ke-12, menghilangkan format yang kita copy pada website. Nah, jadi terkadang ada kita mengambil sumber yang ada di website ya. Sumber misalkan mengenai sejarah kemerdekaan atau strategi pembelajaran. Kita cari di Google ya, strategi pembelajaran. Oke. Nah, misalkan kita ingin mengambil materi yang ada pada blog ini. Kita blok dari yang atas, kita seleksi sampai ke bawah. Sampai sini saja. Nah, misalnya di sini ada format penulisan yang misalnya miring atau warnanya berbeda gitu. Nah, kita copy dulu, klik Ctrl C, kita pindahkan kepada di sini. Nah, Ctrl V. Nah, dia akan menyalin apa yang ada pada website yang kita copy tadi, formatnya. Nah, tentu kita ingin menyamakan dengan format yang ada pada ketikan kita yang sebelumnya ini. Nah, agar tersusun secara rapi. Kalau cara biasa, kita akan menggantinya satu persatu. Misalkan blok ini ganti hurufnya gitu. Nah, jadi kita ada cara agar bagaimana tulisan ini sama dengan format yang di atas. Nah, caranya kita blok dulu semuanya. Nah, kemudian kita tekan
kontrol spasi. Dia akan sama dengan format yang ada pada tulisan kita. Yang tadi awalnya ada warna merah gitu, atau ada yang miring-miring. Nah, maka dia akan mengatur sama dengan yang di sini, standar gitu. Tinggal kita mengatur tulisannya saja, huruf jenis fontnya, tinggal kita mengatur jenis fontnya saja. Oke. Itu trik yang ke 12 ya, menghilangkan format yang kita copy pada website dengan menggunakan kontrol spasi. Trik yang ke-13, membuat nomor otomatis dengan mudah pada tabel. Kita insert dulu tabel. Ya. Kalau ada cara otomatis bagaimana kita bisa mengisi nomor di sini dengan cepat. Kalau cara biasa kita klik 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, atau A, B, C gitu. Nah, ada cara yang otomatis yang lebih cepat daripada kita mengklik satu persatu dengan cara blok ini dan pilih ini, pilih numbering. Selesai kita mau pilih yang mana, misalkan huruf 1. Nah, dia akan otomatis terisi sampai yang kita blok. Dan ke bawah kita pilih misalkan numbering yang huruf. Nah, dia akan terisi secara otomatis. Nah, ini akan lebih cepat daripada kita menggunakan cara-cara formal, cara-cara seperti biasa yang menulisnya satu persatu. Nah, oke. Ini akan membantu pekerjaan teman-teman menjadi lebih cepat. Lanjut kepada trik yang selanjutnya, itu merubah halaman dalam satu dokumen. Ada yang potret dan landscape. Nah, kadang ada teman-teman yang menggunakan gambar atau yang terlalu besar atau tabel yang terlalu besar pada kalimat pada satu dokumen. Nah, bagaimana agar kita bisa mengganti dokumen tersebut halamannya berbeda dengan yang sebelumnya. Sebelumnya potret, maka setelahnya landscape misalnya gitu. Karena kita butuh halaman yang landscape. Nah, kita ada cara yang mudah. Kita buka dulu halaman yang baru, Ctrl Enter. Nah, biasanya kita membuka halaman yang baru itu dengan menggunakan Ctrl Enter ataupun backbreak yang ada di menu Insert. Nah, untuk membuat halaman yang baru tersebut dengan format yang berbeda ataupun format landscape, kita gunakan cara yang lain untuk bisa menambah halamannya. Dengan cara kalau di Microsoft Word 2016 itu klik layout ya, layout, dan ambil break, pilih break, dan pilih next page. Nah, ini halaman yang baru ya. Halaman ini terpisah dengan halaman yang sebelumnya. Nah, kalau teman-teman hanya menggunakan enter ataupun Ctrl Enter, maka halaman yang diubah ini akan mengikuti halaman yang sebelumnya. Nah, maka semuanya akan landscape. Nah, sekarang kita hanya butuh satu halaman ini saja yang landscape. Nah, maka kita mengambil halaman melalui break ini. Kalau di Microsoft Word 2007 itu break ini terletak pada menu insert di bagian sininya. Insert di bagian sininya. Oke. Jadi selanjutnya kita pilih orientation, ambil landscape. Nah, halaman ini akan berubah menjadi landscape tanpa halaman yang sebelumnya itu berubah juga menjadi landscape. Nah, begini cara untuk bisa mengubah halaman landscape dan portrait pada satu dokumen. Oke. Nah, kita contohkan dengan menggunakan Ctrl Enter halamannya. Nah, jika kita hanya menggunakan Ctrl Enter dan kita klik orientation, ganti menjadi landscape. Nah, maka semuanya akan berubah menjadi landscape. Oke, itu perbedaannya. Oke. Jadi trik yang ke-14 mengubah halaman secara landscape dan portrait pada satu dokumen. Oke, kita lanjut kepada trik yang ke-15, memasukkan tabel Excel ke Word. Nah, jadi ada teman-teman yang ingin membuat tabel yang biasanya ingin menggunakan rumus Word, rumus Excel, dan teman-teman yang ingin membuat tabel tapi ingin mengisinya menggunakan rumus Excel.
Nah, pada biasanya kan membuka dulu Microsoft Excel, kemudian kita gunakan tabel, nah itu juga akan lama. Nah, kita bisa menginsertkan tabel yang ke dalam Word ini. Caranya, kita pilih menu Insert, kemudian klik tabel, kemudian pilih Excel Spreadsheet. Nah, klik ini. Nomor, di sini angka, di sini jumlah. Nah, nomor 1, angka 2, 5, jumlahnya 10, nomor 2, angka 7, jumlahnya 13. Nah, kan kita ingin kita kasih dulu border. Oke, dan kita ingin menjumlahkan ini ya, menjumlahkan ini kita bisa menggunakan rumus. Nah, kita bisa menggunakan nah ini kita bisa menggunakan rumus auto sum, misalnya sum, nah sum ini enter, nah 12. Nah, jadi kemudian apa yang kita buat di sini akan otomatis sama dengan yang ada di Word. Nah, kita tidak perlu membuka Excel baru atau kemudian kita copy pula pindahkan ke sini. Itu akan juga makan waktu yang lama. Nah, cara yang cepatnya kita bisa dengan insert tabel, pilih Excel spread, maka akan keluar Excel yang ada di sini. Nah, apa yang kita buat di sini akan sama dengan yang ada di sini. Nah, dengan kita juga bisa menggunakan rumus yang sama yang biasanya digunakan pada Excel. Oke, itu rumus yang ke-15, memasukkan tabel Excel ke Word. Oke, kita close. Kita lanjut kepada rumus yang ke-16, mengulang perintah yang sama dengan F4. Oke, nah misalkan kita ingin ada perubahan ya, misalkan kalimat ataupun kata dasar. Ini kata dasar voice creator ingin kita ganti menjadi miring misalnya, itu karena bahasa Inggris. Nah, ini juga gitu, kita blok, kita pindah itu. Nah, ini akan menambah waktu atau pengerjaan tugas kita yang semakin lama. Dia ada cara yang lebih praktis ataupun trik yang lebih praktis bagaimana kita bisa menggantinya dengan lebih cepat. Nah, misalnya dasar voice creator yang tadi, oke, kita kembalikan ke semula. Nah, ini. Nah, kita blok dulu jadi miring. Nah, untuk yang ini kita cukup memblok dan menggunakan F4. Nah, dia akan miring. Nah, misalkan kita gunakan pada kalimat ini juga bisa miring. Nah, jadi kita bisa menggunakan tombol F4 untuk mengulang perintah yang sebelumnya dikerjakan. Misalkan perintah sebelumnya itu bold ya, bold. Nah, kita cukup meletakkan kursor pada kata yang ingin kita ganti menjadi bold juga. Kita akan mengetahui. Nah, tekan tombol F4, maka dia akan berubah menjadi bold. Seperti ini. Nah, dia akan berubah menjadi bold. Tanpa kita harus memblok semuanya, kemudian klik juga di sini. Nah, ini akan memperlama pekerjaan kita. Trik yang ke-17 yaitu ALT drag. Di mana ALT drag ini kita bisa memblok kata sesuai daerah yang kita inginkan. Contohnya seperti ini. Nah, kita bisa memblok daerah ini. Nah, caranya kita menggunakan tombol ALT pada keyboard. Tahan tombol ALT pada keyboard, kemudian klik kiri, tahan sesuai daerah yang kita inginkan. Nah, kita bisa mengubah ini sesuai apa yang kita inginkan. Misalkan ganti warna huruf jadi warna merah. Nah, oke. Ini trik yang ke-17, ALT drag. Trik yang ke-18, menambah TTD digital pada Microsoft Word. Oke, misalkan di atas nama ini kita ingin membuat TTD. Nah, ingin menambahkan tanda tangan digital. Pilih insert,
pilih picture, dan kita tambahkan. Saya sudah mempersiapkan materinya di sini. Nah, klik ini, pilih insert. Nah, setelah kita insert gambar yang tadi, kita ganti menjadi agar bisa dipindah-pindahkan menjadi in front of the text, front text. Nah, ini memiliki background ataupun background yang sehingga menutupi yang lainnya. Maka kita bisa mengganti atau menghilangkan backgroundnya ini dengan cara memilih ini pada menu format, pilih remove background, klik remove background. Nah, dia akan menseleksi yang akan dihapus. Nah, ini akan menghapus bagian sini. Maka jika kita tidak ingin menghilangkannya, kita geser ke samping. Oke, ini juga geser ke atas. Ini geser ke bawah. Oke, maka ini akan maka yang ungu ini akan hilang. Kita bisa mengatur bagaimana posisi tanda tangannya. Itu cara menambahkan tanda tangan pada Word. Pada trik yang ke-19, kita mengatasi Word yang kita dibuka di komputer lain itu rusak. Misalnya ada teman-teman yang setelah membuat dokumen di Word pada laptopnya, kemudian dibuka pada Word komputer fotokopi ketika kita ingin memprint. Nah, biasanya Word versi yang ada di laptop dengan juga Word pada versi yang ada di komputer itu berbeda. Word kita 2016 di laptop dengan sudah tersusun seperti ini. Kemudian kita membukanya di Word yang ada di fotokopi yang Word 2007 misalnya, spasinya jadi rusak seperti ini. Maka kita akan kerepotan juga untuk kembali lagi memperbaiki spasinya satu persatu. Nah, ini akan menambah lamanya pekerjaan kita. Maka ada caranya biar dokumen kita ini bisa menjadi aman dengan cara, ada dua langkah cara. Pertama, pada sebelum kita membuat file ataupun dokumen ini, kita pilih file terlebih dahulu, kemudian pilih option. Nah, kemudian kita pilih save. Nah, kita pilih ini Word 2007 sampai Word 2003 dokumen. Nah, kemudian oke. Nah, setelah itu langkah yang kedua, kita pilih info. Nah, kemudian kita pilih check for issue, dan check compatibility. Nah, di sini, nah sudah centang ya, ada Word 97, 2003, 2010. Oke, kemudian kita klik OK. Nah, pada saat kita men-save F12, oke, pada saat kita men-save, save as TP-nya sudah otomatis menjadi 97 sampai 2003. Nah, maka dokumen yang kita save ini akan terjaga. Nah, jadi selama kita membuka pada dokumen di Word di komputer lain, otomatis dokumen kita tetap terbuka dengan format yang telah kita save sebelumnya, sehingga dokumen kita bisa terjaga. Oke. Itu salah satu cara bagaimana kita bisa menjaga dokumen agar tidak rusak jika kita buka pada komputer lain. Kita lanjut kepada trik yang ke-20. Trik 20 ini misalkan ada teman-teman yang ternyata ketika meng-save filenya itu tidak bisa di-save, ataupun dokumen yang di-save itu rusak, sehingga kita takut kehilangan dari data ataupun dokumen yang telah kita buat. Nah, maka kita bisa membukanya dengan cara seperti ini ya. Tadi sudah ada dokumen saya yang rusak. Kita klik file, kemudian klik open, pilih recover unsaved document. Nah, ini untuk melihat membuka dokumen yang
rusak pada saat men-save-nya. Nah, misalkan ini ya, makalah. Ini tipe dokumen yang sudah rusak pada saat kita men-save. Kita klik ini kita open. Ya, open. Nah, maka dia akan terbuka dokumen tersebut. Nah, kita bisa kembali lagi men-save. Nah, menggunakan format yang telah kita atur tadi. Oke, itu trik yang ke-20 ya. Jadi itu 20 trik buat teman-teman yang lagi ngerjain skripsi ataupun buat makalah yang buru-buru butuh waktu yang cepat menyelesaikannya. Jadi semoga 20 trik ini bisa berguna bagi teman-teman. Oke, mungkin sekian video saya pada kali ini. Silahkan jangan lupa di subscribe dan di share ke teman-teman yang lain sehingga bisa bermanfaat. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.